simply you don't understand it well enough. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Kami dari kelompok 9 TPB 38 Akan mempresentasikan hasil RPL kami tentang alat penangkal petir. Hai, saya Putu Arif Ismaida dari Prodi Teknik Informatika akan menjelaskan bagian 1 tentang pendahuluan. Alat penangkal petir. Alat penangkal petir dan teori terkait. Dalam tugas RPL kali ini, kami mengangkat tema alat penangkal petir yang mengaplikasikan teorema listrik statis dalam penerapannya. Alat penangkal petir merupakan alat yang dirancang untuk menyalurkan arus listrik dari pertemuan muatan positif dari bumi dan negatif dari awan melalui saluran induktor menuju tanah agar tidak terjadi kerusakan. Teori yang kami pakai yaitu hukum Coulomb dan hukum Ohm. Saya adalah Andrew Meskito, NIM 119140030. Petir terdiri dari muatan-muatan negatif. Ketika muatan negatif tersebut sudah terkumpul, petir akan siap menyambar apapun. Petir akan menyambar apapun yang terdekat dari awan, sehingga gaya elektrostatiknya besar sehingga akan membuat kerusakan jika tersambar. Penangkal petir di sini digunakan untuk mengurangi dampak kerusakan yang diakibatkan oleh petir. Ini sesuai dengan hukum Coulomb. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana jaraknya pendek sehingga akan menyebabkan gaya elektrostatiknya besar. Dalam besi penangkal petir ada elektroda yang digunakan untuk meredam kotak arus yang besar, sehingga efek yang ditimbulkannya kecil. Ini sesuai dengan rumus hukum Ohm, I sama dengan V per R. Hai, saya Randi Barapu dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan bagian kedua, cara kerja. Nah, kalau kita lihat di slide di sini ada suatu gambar bangunan yang telah dipasangi oleh alat penangkal petir. Di sini ada 3 buah komponen, yaitu lightning rod, wire, serta ground rod. Keterangan di slide berbunyi, bagian runcing dari alat penangkal petir yang akan menjadi tempat pertemuan muatan. Maksudnya adalah lightning rod. Nah, jadi prosesnya ketika muatan di bumi itu terpenuhi dan naik melalui wire ke ujung runcing lightning rod, dia akan bertemu dengan muatan negatif dari awan sehingga terjadinya listrik. Nah, pertemuan ini tidak akan terjadi di tempat lain karena lightning rod tersebut kan berada di paling atas bangunan, sehingga tidak mungkin dong petir tadi akan menyambar ke bagian bangunan yang lain. Jadinya ledakan dan kebakaran bisa dihindari. Oke, selanjutnya kemudian akan dialirkan ke tanah agar terjadi grounding, yaitu pengaliran listrik ke dalam tanah melalui penghantar konduktor. Listrik tersebut akan dialirkan melalui wire. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, proses pertemuan muatan di lightning rod ini sudah dijelaskan dengan hukum Coulomb pada slide sebelumnya, sedangkan pengaliran muatan sudah dijelaskan dengan hukum Ohm pada slide sebelumnya. Jadi listrik akan dialirkan melalui wire ke perangkat grounding agar listrik bisa diredam dan terjadinya grounding. Nah, disinilah manfaat dari alat penangkal petir yang bisa mengurangi kebakaran dan ledakan. Selanjutnya akan dijelaskan di slide berikut. Hai, saya Rima Yuniadea Unjunan, NIM 119220029, TPB 38, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya akan menjelaskan bagian keunikan alat dan kelemahan alat. Dalam membuat suatu alat, pastinya terdapat kelebihan dan kekurangan. Pada alat penangkal petir ini memiliki keunikan. Pastinya alat ini dapat menangkal petir. Kemudian dapat menghindari kerusakan seperti kerusakan benda-benda di bumi jika tersambar petir. Sebelumnya, jika kita tidak memiliki alat penangkal petir, benda yang di bumi ini belum terjamin terhindar dari sambaran petir. Lalu, alat ini juga mampu mencakup radius tertentu. Alat ini juga memiliki kelemahan.
Untuk kelemahannya yaitu alat penangkal petir ini bisa mengganggu jaringan elektronik, merusak alat elektronik, juga bisa berpotensi untuk terjadinya sebuah ledakan dan kebakaran. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasan bagian kesimpulan dan saran. Hai, saya Yani Bernadikta Utasoid dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 19 dengan NIM 119220055. Di sini saya akan melanjutkan slide kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari RPL kami kali ini yaitu alat penangkal petir merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengurangi dampak dari kerusakan saat petir menyambar suatu gedung dengan menerapkan hukum Ohm dan hukum Coulomb. Nah, adapun saran yang dapat kami ambil dari RPL kali ini adalah perlu adanya perbaikan dalam penanganan efek dari alat tersebut agar mampu mengurangi gangguan pada jaringan elektronik dan memperkecil terjadinya ledakan dan kebakaran. Demikian presentasinya. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami. Jika teman-teman berkenan, tolong di-like untuk membantu nilai fisika dasar kami. Kami segenap kelompok 9 memohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas segala dukungan dalam pembuatan slide dan video ini. Tetap sehat dan semoga bermanfaat. 二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ